Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 online akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Reformasi pendidikan mengacu pada 8 standar pada kurikulum 2013. 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar penelitian, 4. Standar kompetensi kelulusan atau SKL, 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 6. Standar sarana prasarana, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar pengelolaan. Tantangan eksternal, tantangan masa depan. 1. Globalisasi. 2. Masalah lingkungan hidup. 3. Kemajuan teknologi informasi. 4. Konvergensi ilmu dan teknologi. 5. Ekonomi berbasis pengetahuan. 6. Kebangkitan industri kreatif dan budaya. 7. Pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Dan 8. Pengaruh dan imbas teknosains, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan. Tantangan eksternal dari persepsi masyarakat terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. Dari perkembangan pengetahuan dan pedagogi, neurologi, psikologi, observation-based, discovery learning, dan collaborative learning. Dari fenomena negatif yang mengemuka, perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian atau nyontek, gejolak masyarakat, atau social unrest. Penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum. Kalau KTSP 2006, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi, sedangkan kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang nomor 2, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran, standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang nomor 4, KTSP 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan di kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Nomor 5, KTSP 2006, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Di sini terdapat penyempurnaan pola pikir dari yang awalnya KTSP 2006, sekarang diubah menjadi K13. Yang awalnya berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa, satu arah menuju interaktif, isolasi menuju lingkungan jejaring, pasif menuju aktif menyelidiki, maya atau abstrak menjadi konteks dunia nyata, pribadi menjadi pembelajaran berbasis tim, luas atau semua materi diajarkan, menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, stimulasi rasa tunggal menjadi stimulasi ke beberapa penjuru, alat tunggal atau papan tulis menjadi alat multimedia, berbagai peralatan teknologi pendidikan, hubungan satu arah berubah menjadi kooperatif.
Produksi massa atau siswa memperoleh dokumen yang sama menjadi kebutuhan pelanggan atau siswa mendapat dokumen sesuai dengan ketertarikan sesuai potensinya. Usaha sadar tunggal menuju jamak. Satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. Kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Siswa diberi tanggung jawab. Pemikiran faktual menuju kritis membutuhkan pemikiran kreatif. Penyampaian pengetahuan pemindahan ilmu dari guru ke siswa menjadi pertukaran pengetahuan antara guru dan siswa, dan lainnya. Langkah penguatan proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu atau discovery learning. Menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Untuk penilaian, guru mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam, bukan sekedar hafalan. Mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa. Menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Langkah penyesuaian beban guru SD dan siswa SD. Beban guru pada KTSP 2006 yaitu menyusun silabus, mencari buku yang sesuai, mengajar beberapa mata pelajaran dengan cara yang berbeda, mengajar banyak mata pelajaran, menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran yang lain sehingga selaras, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembahasan. Sedangkan di kurikulum ke-13 disediakan buku pegangan guru. Pendekatan tematik terpadu menggunakan satu buku untuk semua mata pelajaran sehingga dapat selaras dengan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge. Murid pada KTSP mempelajari banyak mapel, mempelajari mata pelajaran dengan cara yang berbeda, membeli buku, membeli lembar kerja siswa. Sedangkan di kurikulum ke-13 penyediaan buku teks oleh pemerintah daerah. Perbedaan esensial ke-13 KTSP 2006. Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain. Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah atau separated kurikulum. Sedangkan di kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, sikap, keterampilan, pengetahuan. Mata pelajaran dirancang terkait suatu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain, sikap, dan keterampilan berbahasa. Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dengan terpadu satu sama lain. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Proses yang mendukung kreativitas siswa pada K13. Proses pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual yang biasa disebut dengan 5M: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Proses penilaian yaitu menggunakan penilaian otentik, penilaian berbasis portofolio, pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, memberi nilai bagi jawaban nyeleneh, menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya, penilaian spontanitas atau ekspresif, dan lain-lain. Proses pembelajaran pada K13. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Oke, cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.